主。所谓谈笑有鸿儒，接盘子。百姓偏爱繁华之地。对吗？自在，正如理。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali membahas series donghua baru yang berjudul Yusu atau My Heroic Husband, episode 1-2. Sedikit sinopsis, series ini menceritakan tentang seorang pengusaha modern yang sukses bernama Ningyi, yang mengalami perubahan di hidupnya karena tiba-tiba saja tubuhnya berpindah ke zaman kuno. Kini Ningyi adalah seorang pria yang baru saja dinikahkan dan seorang martia lokal dalam keluarga pedagang kain. Sejak saat itu, Ningyi jadi sering terlibat untuk membantu orang sekitar menerapkan metode bisnis modernnya dalam memerangi bisnis lokal yang bisa dikatakan korup. Bahkan, Ningyi harus terlibat dalam urusan negara yang semakin rumit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali ketika Kaisar menerima laporan kalau pertarungan antara Kerajaan Jing dan Kerajaan Liang hasilnya seri. Para gubernur jadi sulit menentukan siapa yang menang. Di sini Kaisar tetap memerintahkan untuk menyiapkan Sutra Sui sebagai upetinya nanti. Setelah memerintahkan mengenai upeti, Kaisar menanyakan kepada Guru Agung tentang pengaturan kain Sui saat ini. Guru Agung pun memberitahu kalau para pedagang kain dunia sedang saling bersaing. Dari persaingan itu akan berdampak kepada harga kain yang mahal. Guru Agung menyarankan Kaisar untuk melakukan pemilihan ulang Kaisar dagang. Tentu saja masukan itu diterima baik oleh sang Kaisar. Selesai pertemuannya dengan para gubernur, Kaisar menanyakan kepada penjaganya, di manakah Perdana Menteri Xin Xiang. Penjaga pun menjawab kalau Perdana Menteri saat ini masih ada di Jiangling. 太师啊，岁部，臣以为准奏。臣等告退。现在何处？ Nah, Xin pun berpindah ke dunia masa modern. Lihat seorang pria bernama Ningyi, seorang CEO Xiu Group yang sedang sakit dan karirnya menurun drastis karena kondisi komanya. Tapi kondisi ini membawa Ningyi ke dunia kuno dan dia pun terbangun di tubuh orang lain. Ningyi tentu saja sangat bingung dengan keberadaannya saat ini. Maka dari itu Ningyi meminta untuk dibawakan air. Perempuan ini dan cepat membawakan air untuk Ningyi. Tapi di sini dia menyebut Ningyi sebagai tuan menantu. Untuk memastikan apa saja yang baru saja dia dengar, Ningyi melihat sekitar dan terungkaplah kalau Ningyi saat ini sudah menikah dan salah satu wanita bernama Sultan dari keluarga Su. 浦园灯会那么热闹，这花的是我啊，但确实是女方叫苏塔。 Saat Ningyi meresapi apa yang sudah terjadi kepadanya, Ningyi pun teringat dengan handphone miliknya. Dan ternyata handphone itu bisa masuk ke dunia kuno. Kebetulan saat ini sedang digunakan sebagai alas kuas. Dan cepat Ningyi pun membawa handphonenya dan segera mengecek tanggal dan tahun. Setelah mendapatkan handphonenya, Ningyi jadi penasaran dengan keberadaan istrinya. Kalau saat ini Sultan sedang bekerja mengurusi bisnis milik keluarga. Tuan Fu yang sedang menyelenggarakan pertemuan dan para pedagang kain di Gedung Lui membahas tentang pemilihan Kaisar dagang juga. Mendengar hal itu Ningyi merasa tidak dihargai keberadaannya oleh sang istri. Maka dari itu Ningyi memutuskan untuk mencari Sultan dan akan mengajukan perceraian saja. 二房三房奉茶，等小这就去找你家小姐离婚。 Di tengah kota yang sedang dipenuhi oleh para warga, Ningyi mencoba menanyakan keberadaan Gedung Lui. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari Ningyi. Saat Ningyi merasa putus asa mencari Gedung Lui, Ningyi itu malah mendengar keributan dari sudut lain dan saat ditutup ternyata sedang ada pertikaian antara kelompok prajurit dengan wanita misterius. Wanita ini menyerang dengan sangat lihai. Dia bisa menaklukkan satu persatu prajurit yang mencoba menghentikan aksinya. Keadaan ini sangat menarik perhatian Ningyi. Baru pertama kali inilah dia melihat pertarungan khas di zaman itu. Maka dari itu dia mengikuti kemana wanita misterius itu bertarung sambil memotretnya. Wanita misterius itu sepertinya menargetkan seorang pria bernama Song. Karena mau kemanapun Song menghindar, wanita ini akan selalu mencari celah untuk melukainya. Awalnya wanita misterius itu unggul, tapi sayangnya wanita ini pada akhirnya mengalami serangan panah di bagian pundaknya.
karena di bawah sana ternyata datang bala bantuan prajurit lainnya. Merasa keadaan sudah sangat merugikan, wanita ini pun memutuskan untuk kabur saja. Melihat seorang wanita kesulitan, Ni pun tanpa pikir panjang menolong wanita itu agar dia bisa kabur menjauhi pasukan yang semakin banyak. Di sini berharap kalau si wanita misterius itu akan mengajarkannya teknik serangan-serangan tadi. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, wanita itu pun pergi begitu saja setelah ditolong oleh Ningyi tanpa mengucapkan satu kata pun. Karena wanita itu sudah pergi, Ningyi pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari gedung Lui. Dan beruntungnya gedung itu tepat di depan matanya. Dan cepat Ningyi pun masuk ke dalam sana. Di dalam sana, Ningyi melihat orang-orang yang sedang sibuk membuat puisi. Saat Ningyi melihat-lihat sekitar, Ningyi menyadari gedung besar di seberang sana saatlah mirip dengan wallpaper handphonenya. Dan hal itu malah membuat Ningyi teringat akan kekasihnya yaitu Rofing. Ning dan kekasihnya itu pernah merayakan ulang tahun di sungai yang sama persis seperti zaman itu. Hubungan mereka sangat baik, bahkan saking cintanya Ningyi bertekad akan membuat hidup mereka berdua menjadi lebih baik. Hari demi hari Ningyi bekerja dengan sangat keras, tapi hal itu malah menyita waktunya dengan Rofing. Bahkan karena terlalu keras bekerja, kondisi kesehatan Ningyi pun memburuk. Pada saat itu Ningyi menyembunyikan keadaannya dari Rofing. Saking tidak yang penyakitnya diketahui oleh Rofing, Ningyi memutuskan pergi ke luar negeri dan alasan pekerjaan. Ningyi tidak pergi begitu saja, tapi dia itu tetap bertanggung jawab dengan memberikan kartu bank miliknya agar bisa digunakan oleh Rofing. Tapi karena bukan ini yang diinginkan oleh Rofing, melainkan waktu dari kekasihnya, maka pada akhirnya Rofing pun meninggalkan Ningyi. Dia sudah muak dengan rasa kesepian yang dialaminya selama ini. Di tengah lamunannya, seorang wanita menyapa Ningyi dan sebutan suamiku. Dan disinilah akhirnya Ningyi bertemu dengan istrinya, yakni ada Sutander. Melihat sosok Sutander itu, Ningyi pun terdiam, karena ternyata wajah Tander sangatlah mirip dengan Rofing. Saking terpananya, Ningyi tidak sadar mengucapkan kata-kata indah dan hal itu didengar oleh para penulis puisi. Mereka sangat memuji kata-kata indah yang keluar dari mulut Ningyi. 老夫的答案，风亨裕大之下，以吊车宝马。难怪秦公不愿回，是要承下皇商的。 Dan keadaan itu membuat Ningyi lupa dan tujuannya untuk menceraikan Taner. Setelah bertemu dengan suaminya, Taner pun mengajak Ningyi ke ruangan lainnya. Dan di ruangan itu terlihat banyak orang. Ningyi jadi penasaran apa profesi dari istrinya itu. Lalu Sin pun berpindah ke gerbang perbatasan, di mana semua prajurit menutup jalan keluar masuk atas perintah gubernur. Semua ini terjadi karena peristiwa serangan wanita misterius yang menyerang sekelompok prajurit. Sang komandan yang bernama Song Xian sangat murka atas kejadian itu. Dia menyalahkan gubernur karena sudah lalai. Baru saja Song datang ke tempat itu, keselamatannya sudah terancam oleh seorang bandit. Saking murkanya, Song tidak segan-segan menendang sebuah bola dengan sangat keras ke arah gubernur, sampai-sampai membuat tubuhnya gemetar. Untuk meredam amarah, gubernur yang mengalami ketakutan pun memberitahu Song kalau gerbang sudah ditutup. Prajuritnya akan segera menangkap banditnya. Selain itu, gubernur memberikan surat prestasi Song yang akan disebarkan di wilayah Hu. Mendapatkan surat itu, amarah Song pun mereda. Di sini Song mulai mempertanyakan tentang perkembangan pemilih kaisar dagang. Gubernur memberitahu kalau urusan itu sudah diusahakan oleh Gu Yanzhen. Kembali ke gedung Lui, terlihat yang memimpin rapat adalah Tuan Fu Yang, sekaligus paman dari Tianer. Di kesempatan itu, Tuan Fu memuji puisi buatan Ningyi yang tadi dibuat oleh para penulis naskah ketika mendengar Ningyi berhukuman. Ternyata para pembuat naskah puisi sangat cepat menyebarkan hasil karya dari lamunan Ningyi itu. Walaupun cukup membingungkan bagi Ningyi, tapi di sini Ningyi tetap mengucapkan terima kasih atas pujian Tuan Fu Yang. Karena ini kali pertamanya Ningyi bertemu orang-orang yang ada di ruangan itu. Ningyi pun memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Dari sekian banyak orang yang menyambut baik Ningyi, ada seorang pria bernama Gu Yanzhen yang malah meragukan kemampuan Ningyi dalam membuat puisi. Gu Yanzhen adalah sarjana muda di kota itu. Sedangkan konon katanya Ningyi adalah sarjana gagal. Jadi tidak mungkin baginya bisa membuat kata-kata puisi seindah itu.
Gu Yangzhen malah mencurigai kalau Ningyi menjiplak karya orang lain. Tanner pun turun tangan membela suaminya. Di sini Tanner hanya memberitahu Gu Yangzhen kalau suami itu memang memiliki cara bicara yang sangat berbobot. Kemampuan seseorang tidak bisa dinilai dari seberapa jauh pendidikannya. Bahkan banyak cendekiawan di luar sana yang kemampuannya terbentuk dengan sendirinya. Untuk mengakhiri perdebatan, Tanner pun meminta Ningyi untuk duduk saja, mengingat kondisinya belum pulih dari flu. Melihat Tanner yang membelanya, entah kenapa sosok wanita itu saatlah menggambarkan Ruo Ping. 对吗？自在，正如理。是本是来助兴。行。 Rapat pun kembali dilanjutkan. Tuan Pu yang memberitahu kalau kaisar dagang yang baru akan mengikuti aturan sebelumnya dan kali ini adalah giliran keluarga Su. Mendengar hal itu, Gu Yangzhen melemparkan protes. Menurutnya, Sutra Sui adalah hal yang harus diperhatikan dalam jangka panjang. Jika kali ini dipimpin oleh sosok semuda Tanner yang tidak berpengalaman, itu akan sangat membahayakan. Tanner pun dan lantang hati menerima kritikan itu. Dia bahkan berjanji tidak akan mengecewakan dan untuk menghilangkan keraguan semua orang yang ada di sini, Tanner mengizinkan semuanya untuk bersaing dengan adil. Padahal itu mereka pun setuju. Bahkan mereka banyak memuji kedewasaan Tanner padahal itu masih muda. 按照就是遗忘的开始。 莫非这是让我了却遗憾？ Di hari lainnya, sejak puisi Ningyi tersebar, Ningyi menjadi sangat populer. Semua orang memuji puisi itu. Ningyi pun memutuskan untuk membeli tanah untuk Tanner. Dia yang menebus dosanya di zaman modern yang pernah mementingkan pekerjaan dibandingkan pasangannya. Mengingat wajah Tanner saatlah mirip dengan Ruo Ping. Mengetahui Ningyi yang sedang mencari tanah, wanita ini pun merekomendasikan Ningyi untuk mendatangi Tuan Ming dari menantu keluarga menteri lokal. Dan cepat Ningyi menemui Tuan Ming. Sempat ada negosiasi yang sangat berat di antara mereka berdua. Untungnya Ningyi di zaman modern adalah seorang pembisnis yang sangat handal. Dia mampu membaca beberapa trik penjualan yang dilakukan oleh Tuan Ming. Dari harga yang awalnya ditawarkan sangat tinggi untuk kategori tanah di pinggiran kota, di mata Ningyi itu sangatlah aneh. Walaupun mempunyai pemandangan yang bagus, tapi kenapa tanah itu tidak laku dalam kurun waktu yang sangat lama? 只因我这智商是是那么好拿的吗？所谓谈笑有鸿儒，接盘子。百姓偏爱繁华之地，远郊区不是。 Ningyi terus menyerangnya bertubi-tubi sampai akhirnya Tuan Ming tidak bisa berkutik lagi. Dari sekian panjangnya proses negosiasi, pada akhirnya Tuan Ming menyerahkan tanah dan harga 400 guam. Selain itu, Ningyi memberikan sebuah tawaran investasi kepada Tuan Ming. Dan tentu saja di sanalah Tuan Ming tergiur dan keputusan Ningyi. Pengawal Tuan Ming sempat mengingatkan tuannya untuk berhati-hati kepada Ningyi. Karena dari semua proses negosiasi, pengawalnya merasa kalau Tuan Ming sebenarnya tidak mengalami keuntungan besar. Tapi untungnya di sini Tuan Ming masih membela Ningyi dengan memberitahu pengawalnya kalau harga dari tawaran investasi dari Ningyi sangatlah cerdas. Tuan Ming percaya kalau Ningyi bisa membuat tanah di pinggiran kota itu menjadi lebih baik. Dari hasil investasi, Tuan Ming akan mendapatkan keuntungan dan tentunya akan membuat istrinya tidak menginjak-injak lagi harga diri dari Tuan Ming. Selama ini istrinya selalu memandang remeh Tuan Ming. 知己莫过去，那在家中。对劲。所以啊， Di malam harinya, Tanner yang sedang menunggu kepulangan Ningyi tiba-tiba kedatangan Manajer Jesi. Melaporkan ada kendala dalam distributor bahan baku untuk bisa keluar kerajaan. Sejak gerbang ditutup, para prajurit benar-benar melarang orang keluar masuk sembarangan. Manajer Jesi takut hal itu akan mempengaruhi barang yang tentunya harganya akan semakin melejit. Padahal itu, Tanner tidak patah semangat. Proses ini akan sangat penting. Tanner sudah mempersiapkan segalanya selama 3 tahun. Jadi dia akan mencari cara untuk membuat manajer Jesi bisa mendapatkan surat rekomendasi keluar kerajaan. Di gedung pemerintahan, Tanner mempunyai kenalan yang akan membantunya. Setelah manajer itu pergi, Ningyi pun pulang dari tempat Tuan Ying.
Tanner menanyakan kemana saja Ningyi seharian ini. Apakah Ningyi itu sedang menyiapkan surat perceraian mereka? Mendengar hal itu, Ningyi pun terkejut. Di sini Tanner memberitahu kalau Xiao Chan memberitahu rencana Ningyi sebelumnya, yang datang ke gedung Luyi untuk mengajukan perceraian. Di sini Ningyi sempat kebingungan harus menjawab apa, karena rencana bercerai itu sudah hilang ketika Ningyi bertemu dengan Tanner pertama kali. Tidak ada cara lain selain meminta maaf. Ningyi pun menjelaskan pada saat itu dia hanya sedang mengalami kesalahpahaman dan rencana pencarian itu sudah Ningyi singkirkan. Padahal itu Tanner pun untungnya tidak marah. Menurutnya sangat wajar kalau Ningyi ingin bercerai karena mereka baru kenal semalam. Dari jawaban itu, Ningyi sempat terkejut karena di dunia ini Tanner tidaklah mengenali secara mendalam Ningyi. Di tengah kebingungannya atas ucapan Tanner, tiba-tiba saja Gu Yangzhen dan prajuritnya datang untuk menangkap Ningyi. Di sini Gu Yangzhen mengungkit peristiwa penyerangan Song oleh wanita misterius. Ternyata dari proses kaburnya wanita misterius itu, ada saksi mata yang melihat kalau Ningyi membantu wanita misterius itu untuk melarikan diri. Itulah alasan Gu Yangzhen menangkap Ningyi. Gu Yangzhen meyakini kalau Ningyi adalah kaki tangan dari wanita misterius tersebut. Bahkan selain menangkap Ningyi, Gu Yangzhen berniat untuk menangkap Tanner juga. Dicurigai, Tanner diam-diam membantu tindakan Ningyi. Tentu saja, Tanner mencoba mencegah para prajurit membawa suaminya. Terlihat dari karakternya, tidaklah mungkin sosok seperti Ningyi menjadi kaki tangan seorang bandit. Melihat istrinya akan terseret masalah itu, Ningyi menyerahkan dirinya. Dia mengaku memang bantu melepaskan bandit kabur. Ningyi akan ikut prajurit dan meminta mereka untuk menjaga Tanner. Dengan lapang dada, Ningyi pun ikut dengan para prajurit dan juga ikhlas meninggalkan Tanner begitu saja. 一个个审问。走，我们苏家上下与此无关啊！你说了算吗？走。 Nah, sayang sekali lagi story-storynya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.